Bersama kita, diskusi, motivasi, edukasi, sejarah, biografi, silaturahmi. Dan kalau boleh tahu, Prof, pekerjaan Prof, orang tua Prof saat itu apa, Prof? Ayah saya menjadi perwira kesehatan sejak awal ya. Jadi selalu keliling dari desa ke desa, naik kuda. Pada waktu itu saya masih ingat ya, vivid memory ya. Ingatan saya yang menyenangkan adalah naik kuda bersama ayah saya keliling ke pedesaan untuk memeriksa. Saat itu perwira tentara, itu naiknya kuda, Prof ya? Mula-mula belum masih sipil. Kemudian masa Jepang, bekerja untuk tentara Jepang dan mendapat tetap menunggang kuda. Oh. Dan bagaimana cara orang tua Prof mendidik Prof nih hingga sampai saat ini, Prof? Nah, ini yang mungkin menjadi pegangan buat kita semua. Ya. Bahwa orang tua selalu menanamkan motivasi ya. Ibu saya selalu mengharapkan kita bertiga bersaudara, laki-laki semua. Ibu saya selalu mengharap satu jadi insinyur, satu jadi dokter, satu jadi master pada waktu itu ya. Tapi aneh karena terinspirasi oleh pekerjaan ayah saya, maka kita semuanya ingin jadi dokter. Jadi dokter. Tapi sayangnya matematik saya, to be frankly, dan akhirnya tidak lulus. Sangat lemah. Ya. Jadi pernah mencoba saat itu, Dok? Pernah Prof, mencoba. Gagal? Bukan, artinya di SMA saja saya udah nggak bisa matematik. Oh. Karena nggak tahu ya, guru saya adalah seorang dulu mahasiswa ITB. Saya SMA di Bandung, sama-sama Pak Edi Sudrajat, sekelas. Cuma dia di SMA B, saya di SMA A. Pak Edi Sudrajat, sekelas saat itu, Bro? Iya. SMA? Iya, kita main sama-sama. Kalau Pak Edi Sudrajat itu kan suka main bola. Saya jadi sporternya. Oh, Prof nggak ikut bermain saat itu? Nggak ikut, tapi saya... Tidak hobi, Prof ya? Mengerahkan supporter. Oh, semangat aja, masih semangat. Iya, jadi pada waktu mendirikan partai itu pun saya dapat dukungan dari Pak Edi Sudrajat. Sampai beliau... Berarti bersahabat dari SMA? SMA, ya. Berarti Prof sering berdiskusi, Prof? Masalah ya, politik, pemerintahan. Kan, sebelumnya ya di sekolah biasa aja kita. Paling ngomong-ngomong soal... anak muda saat itu. Anak muda. Belum ada, di era saat ini udah ada media sosial. Belum ada. Dijual di sana belum, saat itu belum ada, Prof. Kita selalu di lapangan olahraga. Saya main baseball, dia main bola. Dan ada teman-teman saya yang selalu kelompok lain yang manjat gunung, berjalan kaki. Pernah saya berjalan kaki dari Bandung sampai Subang. Wah, jalan kaki, Bro. Dan dikejar-kejar TNI karena dikira gerombolan DITI pada waktu itu. 50-an masih banyak DITI. Berarti dengan Pak Edi Sudrajat bersahabat dekat, Prof ya? Ya. Teman diskusi. Iya. Teman main. Olahraga ya. Olahraga. Prof, saya ingin membahas tentang jurnal. Jurnal Ketahanan Nasional yang Prof bikin dengan judul Kebangkitannya Kembali Kesukubangsaan dalam Masyarakat Indonesia. Yang saya ingin tanyakan, apa latar belakang dan alasan Prof memilih topik dan judul tersebut? Ya, kita ini menghadapi masa pancaroba di mana semua orang sedang mencari posisi di era perubahan sosial. Nah, dalam era pancaroba ini banyak perubahan. Orang-orang yang sudah mapan pasti akan berusaha mempertahankan kemapanan dan menolak perubahan. Sebaliknya, generasi muda terutama yang sedang meniti karir, mengejar cita-cita mereka, mengharap ada perubahan sehingga itu memberi kesempatan pada mereka untuk meniti karir.
Ya. Bang- Jadi pasti ribut kan? Iya. Di dalam ribut itu lalu orang berkelahi, memperebutkan peluang yang terbatas. Itu yang oleh salah seorang tokoh antropologi Iya. itu disebut the limited good, Limited good. limited goods. Artinya sebenarnya peluang yang terbatas. Di dalam memperebutkan peluang yang terbatas itulah maka orang berusaha membina solidaritas untuk memenangkan perebutan itu. Salah satu simbol yang untuk menggerakkan ikatan solidaritas itu adalah itu tadi kesukubangsaan Kesukubangsaan. Iya. Kesukubangsaan dalam dan masyarakat agama. dan agama. Wah, ini saya sempat baca, Prof. The Sedih. image of limited goods. Ini Orang selalu berlomba-lomba memenangkan perebutan dan berusaha mengaktifkan simbol-simbol ikatan primordial. Ikatan primordial yang kuat ya suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Oleh karena itu apa? Bung Karno sejak awal dia selalu tanamkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan mencoba mencari scapegoat ya, sasaran utama kemerdekaan Iya. didengung-dengungkan, Itu yang selalu. ancaman. Sama dengan keadaan sekarang orang lalu ada ancaman setan PKI, Iya. ada ancaman Cina semua. Tapi itu hanya untuk menyemangati ikatan-ikatan primordial itu, memperkuat ikatan primordial, memperebutkan rezeki yang terbatas. Ditambah lagi dengan adanya era digital saat ini. Nah, Jadi informasi-informasi ditambah parah dengan informasi yang enggak sangat cepat, Bro, yang sampai ke bukan masyarakat. hanya sangat tepat tapi juga kadang-kadang tidak tepat. Iya, Salah infonya satu. tidak benar. Iya, benar. itu yang kadang-kadang keliru. Cuman ya manusia, Prof ya. Iya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, menurut dia kadang-kadang tidak disaring lagi. Dan menurut mereka benar. Jadi, Itu yang bahaya, Bro. apalagi kalau sudah ada kepentingan kan, Wah, itu dia. kepentingan pribadi. Dan Profesor dikenal sebagai pakar antropologi. Saya ingin menanyakan dari segi antropologi budaya, Prof. Bagaimana pendapat Prof tentang Indonesia yang begitu kaya dengan budayanya, adat istiadat, suku dan bahasanya, Prof? Apa pendapat Prof? Ini ya, saya sebelum ini kan menjabat Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kita kaya dengan kebudayaan dan selalu bicara berbudaya, budaya yang kita banggakan. Tapi adakah mereka memahami kebudayaan kita? Tidak semua. Bahkan keluarga sekarang cenderung melupakan educative function pada keturunan anak-anaknya. Pendidikan budaya pada anak-anaknya itu tidak pernah dilakukan. Tapi kalau ada satu perubahan, teriaknya kebudayaan asing, kebudayaan asing. Tapi justru kebudayaan asing itu mempercepat perkembangan kebudayaan kita, kebudayaan bangsa kita ini. Kita beruntung ada di tengah-tengah simpangan jalan jalur sutra. Maksudnya, perdagangan jalur sutra. Sutra dari Cina dan kita menjual rempah-rempah sehingga cepat Jawa dan daerah-daerah yang terbuka oleh perdagangan itu lebih pesat kemajuan kebudayaannya. Sebaliknya yang daerah-daerah pedalaman menjadi berkurang. Tapi tidak berarti kita harus melupakan sama sekali. Karena pada waktu itu perdagangan itu informasi komunikasi lamban kan, sehingga kita bisa memilih unsur-unsur kebudayaan mana yang diperlukan, unsur-unsur kebudayaan mana yang cocok, dan bisa mempercepat perkembangan kebudayaan. Biar bersinergi. Ya, dengan bersinergi. Tapi sekarang kan terbuka lebar, jadi orang terkejut. Ya. Akhirnya dia anggap itu setan.
Kebudayaan asing itu harus dihindarkan. Ya Karena kan? cepat informasi-informasi Nah, itu. terlalu cepat dia seperti orang kalap tenggelam dalam air. Wah, akhirnya dia bilang, wah ini bahaya, ini bahaya. Tapi itu bahaya juga bagi kita kalau kita tidak mau menerima secara selektif unsur-unsur kebudayaan asing. Benar. Karena itu dapat mempercepat. Nyatanya kita ambil IT Iya, ya. benar. Tapi dia lupa bahwa IT itu ada seribuan norma-norma sosial yang menyertainya yang harus kita ambil. Sebagian yang cocok dan yang tidak cocok. Dulu ada patah, datang kelihatan muka, pergi kelihatan punggungnya. Sekarang kita berkomunikasi impersonal ya, secara impersonal tanpa tatap muka. Mana mukanya, mana punggungnya, nggak ada. Tapi kita bisa berkomunikasi dengan cepat. Prof, ada saran untuk generasi muda kita, Prof? Saya kira anak-anak muda memang dengan energinya itu dia masih inginkan satu yang baru, yang maju lebih pesat lagi dalam meniti karir dan penjenjangan karir mereka, cita-cita mereka. Itu kita tidak bisa salahkan. Tapi yang kita perlukan adalah fungsi edukatif orang tua. Ada anak yang didongengkan oleh ibunya. Semuanya ngacu pada media sosial ya. Iya, yang karena sudah ada, Prof. Yang sudah ada. Mana ada kancil nyolong timun? Ya kan? Sudah nggak ada, Prof. Nggak ada dongeng itu. Padahal itu syarat dengan nilai-nilai pesan-pesannya itu penting. Ya, nilai-nilai kesatria. Saya hitung, coba dulu itu AKABRI, AMN, masih AMN itu dibanggakan oleh, bahkan dipuji-puji oleh dunia internasional karena lewat itu mereka diperkenalkan dengan wayang. Setidak-tidaknya tokoh wayang. Dan tokoh-tokoh wayang itu kan punya kepribadian yang kuat masing-masing. Iya. Aku nggak tahu apa sekarang masih ada yang tahu tokoh-tokoh wayang. Bagaimana kita mau mewarisi nilai-nilai budaya itu kalau dia tidak anak-anak tahu. muda sekarang tidak tahu wayang. Benar. Dulu zaman Bung Karno, setiap akhir bulan itu ada wayang kulit di istana. Sekarang tidak ada. Tidak ada. Ya. Benar. Jadi bagaimana kita mau bilang pertahankan pupuk kebudayaan kalau tidak dilakukan? Berarti saran Prof, harapan Prof untuk generasi muda Indonesia, Prof? Ya, mereka tetap harus belajar. Tetap harus belajar. Belajar, mengejar ilmu dan memajukan teknologi, tapi jangan lupa kebudayaannya. Ini akan saya petik puisi Mahatma Gandhi. Apa, Prof? Dia bilang, jangan tutup pintu dan jendela rumahku, tapi biarkan angin berhembus. Tapi jangan sampai angin itu mengempaskan diriku dari tempatku berdiri. Artinya apa, Prof? Jadi dia nggak peduli kebudayaan apapun mau masuk, setan alas mau masuk. Tapi yang penting adalah pendidikan kebudayaan. Yaitu sejak dini SD itu pendidikan menanamkan kepribadian yang kuat. Dengan membentuk kepribadian yang kuat, dia tidak akan terombang-ambing oleh media sosial.